nggak datang. Ya walaupun dia udah tahu sebenarnya memang jadwal mediasinya hari ini, tapi dia memang nggak datang. Ya kalau dari aku sih memang dia nggak pernah nggak pernah menghormati hukum aja sih. Jadi kayak ya itu aja sih dalam aku. Oh enggak, aku tetap harus profesional sih kalau masalah kerjaan. Cuma ya karena hari ini harusnya aku ada kerjaan kan. Cuma ya karena aku menghargai proses hukum ini, akhirnya aku undurin ke besok. Jadi kayak semoga bisa cepat selesai aja yang mana. Jadi udah saya tambahin ya, jadi ini memang harusnya dijadwalkan mediasi hari ini. Minggu lalu udah dijadwalkan, udah disampaikan. Jadi harusnya kewajiban para pihak untuk hadir secara langsung. Ya tidak ada alasan kerja gitu ya, karena udah dijadwalkan jauh hari. Nah tiba-tiba kemarin itu diinformasikan ada agenda pergi ke Bali gitu ya dari tergugat. Sementara penggugat sendiri itu banyak kerjaan gitu ya, banyak banget kerjaannya dan beritikat baik untuk hadir, datang ke proses mediasi ini, menghormati pengadilan, menghormati proses gitu. Jadi akhirnya kan ini tertunda-tunda gitu ya. Jadi kami sih tadi minta mencatat supaya ini pengadilan mencatat bahwa ini itikat buruk gitu ya, tidak ada niat untuk menghadiri mediasi gitu. Toh sebenarnya kan mediasi ini tujuannya untuk dipertemukan dua belah pihak gitu ya. Apakah memang sudah bulat untuk cerai atau tidak? Karena memang faktanya memang dua belah pihak sudah bulat untuk mengakhiri gitu. Jadi harusnya hadir gitu ya supaya prosesnya cepat. Namun ini ditunda-tunda dan tadi akhirnya mediasi akan diadakan lagi di tanggal 25. Diberikan lagi kesempatan untuk Reza untuk hadir ya di tanggal 25. Jadi harapan kami sih kalau Reza tahu gitu ya, udah mendapat informasi, hadirlah, datanglah gitu ya. Hormatilah proses ini gitu ya. Ini proses yang harus lewati gitu. Kalau memang dua belah pihak bulat untuk berpisah, ya gitu hormatilah prosesnya, datang tanggal 25. Kurang lebih gitu. Harusnya sih memang dia menghormati ya prosesnya gitu ya. Ini kan udah diinformasikan minggu lalu, sudah tahu gitu ya. Jadi harusnya sih nggak ada alasan-alasan yang lain gitu ya. Klien kami juga ada kerjaan gitu. Ini ya kalau kami lihat sih ini terindikasi ya dia mengulur-ngulur gitu ya. Saya nggak tahu motivasinya apa mengulur-ngulur ini atau mempersulit klien kami dan lain-lain proses ini kami tidak tahu. Tapi kami harapkan dia kooperatif lah. Kalau tidak datang maka harusnya ditinggalkan gitu ya, mulai ke proses persidangannya atau perkaranya. Gitu. Pada intinya ini cuma hanya perceraian. Karena ngomongin harta itu sudah sepakat mereka. Jadi sebelum ada gugatan ini, para pihak udah sepakat damai mengenai harta. Jadi nggak ada ngomongin perebutan harta di gugatan ini. Dan untuk harta gonok ini juga itu sebenarnya kita bikinnya lebih ke kayak aku juga nggak ambil hak apapun dari dia. Jadi kayak aku lebih ke ambil memang yang harta aku, dia juga ambil semua harta dia gitu. Jadi kayak nggak ada aku ambil harta dia atau dia ambil harta aku, nggak ada semuanya. Kronologinya sebenarnya tadi pagi itu ayah lagi habis mandi, itu sekitar jam 9-an. Habis mandi itu ayah dijemur di depan situ, depan saung itu. Habis itu ya setelah pas jam 10 itu dinyatakan dokter udah nggak ada. Sebenarnya ayah tuh lagi dalam pantauan dokter. Sebenarnya Kamis besok tuh mau dikontrol lagi, cuman untuk memastikan sebenarnya sakit apa, cuman ya nggak keburu kan, udah nggak ada. Saya kaget luar biasa, ternyata informasi yang saya dapatkan mengagetkan sekali, beliau meninggal. Ya bahkan tadi saya melihat sendiri, mendengar sendiri, saya ikut sholat jenazah. Saya ngelihat wajahnya langsung sebelum tutup kain kafan. Bersinar banget dan tersenyum. Saya merinding dan saya nangis. Cuman saya mau nyium, saya takut air mata saya netes. Ya, sosok ayah yang panutan sih, sosok ayah yang luar biasa yang lebih sering ngasih contoh dibanding kasih saran atau masukan gitu. Lebih sering bertindak dibanding berbicara. Jenazah sih kelihatan bersih gitu ya, dan udah nggak adanya juga nggak dalam kondisi yang terlihat kesakitan gitu sih. Nah itu yang saya bilang, titik akhir seseorang itu dilihat dari ujungnya dia seperti apa. Dan saya melihat Ki Joko Bodo itu seperti itu. Terlepas masa lalunya seperti apa, setiap manusia punya masa lalu yang mungkin setiap orang pasti memiliki. Tetapi kita melihat pada saat ending, kalau berpikir beliau ini orang baik, dibilang orang soleh.
Alhamdulillah, Teteng baik-baik aja. Semoga teman-temannya yang terluka cepat sembuh ya, ya Teng. Berapa orang yang terluka? Banyak. Banyak guys teman-temannya yang terluka. Terus ada yang loncat dari lantai 3 juga ya. Cewek cowok? Oh, cowok sih. Cowok. Nah, kita doain semoga cepat sembuh. Soalnya aku ngamanin keluarga aku dulu ke Jakarta. Soalnya takut ada gempa susulan. Kemarin gempanya berapa kali Cecep? Kemarin susulannya 6 kali pas di pondok. 6 kali. Jadi ada gempa dulu terus gempa lagi 6 kali. Banyak banget beneran. Aku tuh nggak tahu separah ini guys. Terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, sudah saya perintahkan kepada BNPB, kepada Basarnas, kemudian juga saya sampaikan juga kepada TNI dan Polri, kepada Kementerian PUPR untuk bersama-sama gerakkan jajarannya dalam membantu. Doanya semoga atas kejadian kemarin, musibah kemarin, semoga mendapat hikmah dari Yang Maha Kuasa, juga mendapat ganti yang lebih baik, insya Allah kedepannya ada rezeki yang mereka terima di balik musibah itu. Jadi kayak kita tuh, oh rumah kita aman ya Pak, iya aman gitu. Sebelum itu tuh kayak sinyal hilang semua tuh, itu sebelum sinyal hilang semua, kayak aku tuh teleponan sama Bapak, oh rumah kita aman. Kita tuh nggak ingat pas aku lihat di berita daerahnya yang dia ini, daerah yang lagi bencana itu ternyata daerah pesantrennya dia. Nah jadi nyari dia tuh susah banget, jadi si pesantrennya tuh roboh dan banyak ini Cecep, banyak teman-teman Cecep yang terluka gitu ya. Itu lagi sekolah kan bagian siang, itu kan ada bel ya untuk masuk itu kan, kenapa ada getaran? Atau teman aku teh, oh dia tuh yang suka getarin bangku. Nah aku kira juga gitu, pas kayak gitu langsung ada gempa gede gitu. Aku tuh kan panik, pas panik itu aku tuh lemas gak bisa lari. Pas teman-teman lari aku kan bisa lari gitu. Pas lari teman-teman jalan tangga, kan tangga itu roboh, kita semua kena tangga itu. Aku jalan WC lewat toilet, Cecep lewat toilet ya, langsung lompat ke lapangan. Pas di lapangan tuh udah rame banget, lihat gedung-gedung udah rubuh semua. Terus katanya ada temen-temennya dia itu yang lagi belajar di lantai 3, terus pada loncat ke bawah ya, makanya ada yang patah kaki katanya. Mungkin kan anak-anak kecil, anak-anak kecil mungkin pas abis itu tuh kayak mereka pada lompat dari atas. Terus banyak yang ketimpa tangga juga ya, yang Cecep mau naik kan, dia nggak naik tangga kan, tangga itu udah kayak merosot gitu, rubuh semua. Jadi kan kelas ada tembok kan, kelasnya tuh di bawah, ke atas. Kelas Cecep kan di bawah ya, kelas Cecep di bawah. Nah ya jadi yang kena luka tuh temen-temennya yang lewat tangga, jadi tangga itu rubuh. Nah Cecep belum sempet naik tangga, dia langsung ke toilet cari jalan pintas gitu loh. Toilet terus ada jendela atau apa Cep? Enggak kan ada tembok, nggak berusaha itu naik ke situ. Belum, jadi sampai malam aku tuh baru ditemukan dia tuh jam 10-an ya Pak, jam 10 atau jam 11-an setelah Bapak dapat sinyal. Jadi kita itu diputus semua sinyal, jadi nggak bisa komunikasi sama keluarga, sama siapapun nggak bisa. Jam 12 video call dia, jam 12 malam. Jadi kita tuh udah ada tim ke sana, pergi ke sana, terus di perjalanan tuh ada yang itu longsor, jalannya longsor, jadi mau maksain mau gimana pun nggak bisa, longsor. Jadi semalam juga teman-teman aku yang kesana nggak bisa semua, jadi pada diem pinggir jalan. Jadi bukan balik lagi, tadinya mau maksa aku, misalkan ini longsor, ini mobil, aku mau naik ojek atau apa gitu, jadi aku jalan kaki ngelewatin longsornya, mau naik ojek, mau maksa nyari dia kan. Terus ada video call dari bapak, video call udah ada dia, nah lega. Terus kata bapak jangan dilanjutkan ke jalan ke rumah karena kan takut itu kayak bangunan-bangunan yang roboh kan pada ke jalan. Itu takut maksudnya kena mobilnya atau gimana nya nggak akan bener. Kata bapak daripada celaka kamu mendingan pulang aja, nanti besok kita nyusul ke Jakarta gitu pagi-pagi, jadi kita kumpul di Jakarta. Ya pokoknya makasih banyak lah buat teman-teman yang pada bantuin semalam, karena emang laporannya emang ada. Jadi si dari gurunya
ini Cecep tuh bilang ke aku ini kenapa banyak yang nanyain, Cecep kan udah ketemu. Oh iya Pak, maaf atas semalam karena kan aku panik. Aku teleponin semua orang suruh datang semua gitu. Kemarin sempat sedih juga sih dengar kabar itu, tapi dapat kabar lagi Ica kalau adiknya tuh udah ditemukan dan alhamdulillah juga keadaannya selamat. Ya Ica juga turut sedih juga pastinya. Dengan kejadian seperti ini kita hanya bisa berserah aja sama Tuhan Yang Maha Esa ya. Sedih juga turut berduka cita buat keluarga yang ditinggalkan juga. Buat semuanya semoga bisa merasa tabah, sabar juga menghadapi cobaan. Ya namanya gempa ini juga kita kan nggak ada yang tahu kapan datangnya. Jadi ya semoga teman-teman semua bisa sabar dan tabah. Ica turut berduka cita, turut berbela-sungkawa juga buat teman-teman yang ditinggalkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.